RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo BFM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1, kembali saya Mega Jaman menyapa malam hari Anda pendengar di Zona Edukasi edisi hari ini untuk Anda. Dan hari ini pendengar, Mega tidak sendirian dari studio Pro 1 RRI Labuan Bajo. Akan ada narasumber yang menemani Mega 1 jam ke depan di program Zona Edukasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Di program Zona Edukasi edisi hari ini untuk Anda pendengar sudah kami siapkan satu topik menarik. Topik kontekstual untuk Anda ya, sangat relevan untuk kita ulas gitu ya. Malam hari ini topik yang kami ulas untuk Anda pendengar Labuan Bajo ya, premium destination untuk wujudkan premium experience ya. Dan hari ini Mega tidak sendirian dengan narasumber kami yang sudah ahli di bidangnya ya, Kak Yuventius Darung ya malam hari ini, Ketua Bidang Hotel PHRI Kabupaten Manggarai Barat. Kita sapa dulu Kak Yuventius, selamat malam. Selamat malam, Selamat Mega, malam. selamat malam. Apa kabar nih Kak Yuventius? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik ya, sehat ya gitu ya. Puji Tuhan, sehat. Kalau tidak sehat tidak mungkin ada di sini gitu ya. Kita mengulas tentang wisata premium gitu ya, Labuan Bajo. Kak Yuventius, gimana kesibukannya akhir-akhir ini di Labuan Bajo? Wow, Semakin banyak sangat ya? tough sekali ya. Oke, sangat masif gitu ya. Ya, jadi kerasa sekali dengan Kerasa sekali ya. terutama bertepatan dengan peak season juga kan. Jadi kunjungan semakin meningkat. Iya. Jauh dengan tahun-tahun sebelumnya dan cukup menguras energi. Cukup menguras energi ya akhir-akhir ini gitu. Benar, ya. ya. Oke, baik Kak Yuventius, malam ini kita mengulas satu topik menarik ini ya. Labuan Bajo ini sebagai salah satu premium destination, otomatis pengalaman yang diperoleh oleh wisatawan juga harus premium dong. Jelas harus sekali. eksklusif gitu Sudah ya. pasti. Oke, nah Kak Yuventius, sejak dari tahun 2019 ya kalau saya tidak salah, Presiden Joko Widodo menobatkan Labuan Bajo ini sebagai salah satu kota wisata super prioritas premium gitu ya. Sejak saat itu 7 tahun berjalan hingga saat ini, ada perubahan apa dengan label yang sudah kita terima Kak Yuventius? Baik, Mega, pertama izinkan saya dulu menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di mana saja berada. Terima kasih sudah memberikan kesempatan buat PHRI BPC Manggarai Barat untuk mengulas tentang kondisi teraktual pariwisata Manggarai Barat saat ini. Baik, mengacu kepada pertanyaan tadi,
sejak tahun 2019. Tapi izinkan saya biar lebih afdol, biar lebih tahu seperti apa sih perkembangan Manggarai Barat itu. Dari kapan? Dari kapan gitu ya? Jadi Manggarai Barat ini sudah mulai muncul ke permukaan itu semenjak 2010 di masa presidennya Pak SBY. Oke. Dengan Pak Yusuf Kalla. Oke. Jadi kalau misalnya Anu Mega masih ingat, nggak tahu itu kelas berapa waktu 2010 itu. Masih SMA ya? Masih SMA. Nah, ya. Waktu itu saya di Dubai, tapi saya tetap mengikuti perkembangan itu. Jadi 2010 itu Labuan Bajo sudah mulai naik. 2011 itu sudah ada wacana dan Pak Yusuf Kalla pada saat itu dinobatkan menjadi Duta Komodo. Duta Komodo untuk memperkenalkan Komodo sekaligus menobatkan Komodo menjadi Seven Wonders. 2011 ya. Dari 2011. Kampanye mulai digaungkan pada saat itu. Dan kurang lebih tahun 2012 atau 2013. Komodo masuk dalam Seven Wonders. Setelah itu diikuti dengan event internasional lainnya pada saat itu. Dari seperti itu ya. Iya. Jadi step perkembangannya Labuan Bajo sampai nanti dijuluki premium tadi yang seperti yang disebutkan oleh Anu Mega. Jadi dalam catatan saya itu penetapan itu 2012 ya, penetapan sebagai New Seven Wonders of Nature. Itu Komodo gitu. Dan Taman Nasional Komodo 2013 ada event internasional yaitu Sail Komodo. Sudah itu diikuti lagi zamannya Presiden Joko Widodo 2014-2015. Ini Labuan Bajo ini sudah mulai dilirik nih. Sudah mulai dilirik. Nah, pada 2016-2017 Tour de Flores. Masih ingat? Masih ingat kan? Yang pesepeda yang datang dari laut. Iya, betul. Pembangunan sudah mulai digenjot saat itu. Sudah mulai. Itu kita sebut dengan masa introduction. Kalau dalam tourism development itu disebut dengan masa introduction. Dari 2010 introduction, growth-nya itu sudah mulai dari tahun 2013 ke atas. Itu sudah mulai tingkat kunjungan semakin meningkat, naik. Tibalah pada tahun 2018, tim dari pusat turun. Dari Kemenparekraf ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat itu turun untuk membuat ITMP namanya. ITMP. Jadi ITMP itu Integrated Tourism Master Plan. Untuk Labuan Bajo. Sejak saat itulah dirintis namanya super prioritas. Jadi Labuan Bajo itu masuk dalam 10 Bali baru. Pada saat itu. Ya? Jadi masuk dalam sudah itu dibentuklah 10 Bali baru dengan berbagai macam program yang masuk dalam ITMP itu. Di antara lainnya dengan bandara diperlebar. Ya. Untuk menunjang si prioritas jadi ini. Infrastrukturnya mulai dibangun pada saat itu. Gitu ya? Jadi mulai dibangun, jadi bandara mulai diperlebar. Puncak Waringin, jalan-jalan trotoar seperti yang kita lihat saat itu. Itu sudah digenjot dari tahun 2018 itu. 2018 begitu masifnya promosinya pada saat itu. 2019 naik. Kebetulan saya masuk Labuan Bajo itu bulan 12 tahun 2018. Setelah dari Dubai itu? Ya, setelah dari Bali. Iya, setelah dari Cina ke Bali, sudah itu baru ke Labuan Bajo tahun 2018. Nah, saya join di sini tahun 2018. Sudah ramai itu. Sudah ramai ya? Kerasa sekali kenaikannya. Saya masuk bulan 12 itu. 2019 itu kita melihat, wow, Labuan Bajo. Luar biasa. Dan pada saat itu pertama kali Kayu Fans menginjakan kaki lagi ke Labuan Bajo? Baru pertama kali lagi menginjakan kaki di Labuan Bajo. Baru kembali lah semenjak kurang lebih 20 tahun saya berkarir di hospitality gitu ya? di luar di Bali, Surabaya, Jakarta dan luar negeri. Baru saya kembali 2018 dan saya tidak pernah berpikir dulu bahwasanya Labuan Bajo akan sehebat ini. Kaget ya pas pertama kali sampai? Kaget. Sangat kaget. Tapi pionir untuk hotel bintang 5-nya pada saat itu Ayana Komodo. Ayana. Dia yang meng-trigger menjadi pemantik untuk para investor yang lain. Wow. Masuk gitu ya.
Jadi hotel sekelas Lux itu Ayana itu bukan bintang 5 tapi luxury dia. Luxury, masuknya luxury gitu kategori ya? luxury. Kategori okay. luxury. Jadi investor melihatnya, sekelas Ayana udah masuk berarti ada sesuatu di sana. Baru mulai hotel-hotel yang lain muncul pada saat itu. Nah, sampai di situ. Jadi perkembangan akhirnya 2023 kita masuk dengan ASEAN Summit. Betul. Luar biasa kan. Oke, ASEAN Summit. Semakin gitu semakin kesini semakin ini. Event internasional kayak IFG apa segala macam itu sudah masuk. Sebentar lagi kita akan ada namanya Tour de NTT. Betul. Yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur, Pak Gubernur Melki saat ini. Iya. Tour de NTT kurang bulan September kalau saya nggak salah itu akan dimulai. Jadi itulah yang membentuk apa yang Itekan tanya tadi, seperti apa sih perkembangannya Labuan Bajo saat ini sejak saat itu sampai dengan saat ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, dari destinasi secara alamiah, yes, it's a premium. Premium gitu it's a premium. Destinasi secara alamiah, Komodo itu premium karena nature. Dan unique selling point-nya sangat tinggi karena nggak ada di mana-mana, hanya ada di Labuan Bajo. Binatang purba yang masih begitu banyak populasinya dan satu-satunya ada di sini. Unik. Di samping itu juga landscape kepulauannya sungguh sangat luar biasa. Dan kita menjadi salah satu destinasi diving terpopuler di dunia. Terpopuler di dunia. Ini apakah ini kata terpopuler ini sejak kita mendapatkan label? No, it's been long time actually. Sudah lama sekali. Ya? Dan sekarang baru booming. Baru booming sekarang. Kalau Ite coba mengintip data, coba tanya ke statistik. Kalau saya tidak salah dulu, Bapak Wakil Bupati Yolenes Weng mengatakan bahwa kita punya 600-an kapal wisata saat ini. Mungkin saat ini sudah mencapai 1.000. Ribuan gitu ya. Sudah masuk di dan hampir semua kapal-kapal itu menghandle diving. Handle diving semuanya. Every day. Nah, nanti itu akan kita bicara lebih lanjut mengenai lebih lanjut gitu ya. Itu. Jadi itulah. Jadi dari segi alamnya, yes, it's a premium. Tapi dari tata kelola, it's not there yet. Oke, itu menarik gitu ya. Tata kelola itu sangat menarik gitu ya. Nah, sejauh ini Kak Yuvens, berarti menurut Kak Yuvens yang paling pas kita dinobatkan sebagai kota super prioritas itu karena komodonya saja. Ya. Super prioritas dan dalam tanda kutip premium. Yang digaungkan seperti Bapak Presiden mantan Presiden dulu, benar premium. Ini harus di set premium. Tapi mungkin saya jelaskan lagi sedikit. Harus dipahami dulu oleh Bapak Ibu sekalian, apa sih premium itu? Betul. Kita harus kembali ke awal gitu ya. Awal dulu. Apa sih premium itu? Kalau misalnya kita lihat di bahan bakar gitu ya, ada Pertalite, Pertamax. Betul. Jadi premium itu berarti yang berkualitas tinggi. Jadi kata-kata premium ini dulu itu bukan sesuatu yang secara tidak sengaja diselipkan, tapi memang sudah didesain. Itu memang sudah didesain ya? Sudah didesain premium. Sebelum dinobatkan berarti memang sudah didesain gitu. Jadi Kemenparekraf dengan pemerintah pusat dan provinsi pada saat itu mendesain. Kita harus buat ini Labuan Bajo kayak Fiji, kayak Hawaii. Iya, betul. Ya kan? Ya. Kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya di Fiji atau Hawaii, dari mereka itu ada pulau tersendiri yang aksesnya itu terbatas. Terbatas gitu ya. Hanya orang-orang tertentu dengan bayaran mahal saja yang boleh ke sana. Itu yang membuat Labuan Bajo semakin eksklusif gitu ya. Nah, itulah yang didesain. Mau didesain seperti itu. Sebenarnya. Kalau Numega ingat dulu tahun 2022 ya, 2023 ada chaos ketika Bapak Gubernur Leskodat mengusulkan yang boleh ke Pulau Komodo itu bayar $500. Dan itu sempat kontroversial. Menimbulkan kontroversial. Orang melihatnya ini sebagai sesuatu yang membatasi pemasukan masyarakat lokal. Tapi ini yang perlu dipahami. Sebenarnya premium yang dimaksud adalah untuk itu. Supaya apa? Jadi mengurangi tingkat kunjungan
Tapi dari segi pendapatan, revenue-nya tinggi. Tinggi gitu ya. Dan ujung-ujungnya apa? Supaya destinasi itu terjaga. Oke, oke. Tidak over carrying capacity. Overcrowded. Iya, iya. Pernah lihat yang viral akhir-akhir ini di Pulau Padar? How does it look like? Iya, iya. It's crowded, right? Betul. Dan bukan itu premium. Bukan itu yang Bukan dimaksud. itu. Itu mass tourism namanya. Mas tourism. Berarti memang Jokowi juga pernah menyampaikan ya, Kak Yves, mungkin pernah dengar, kalau pengelolaan super premium jangan disamaratakan, jangan dicampur adukan dengan kelas menengah. Exactly. Oke. Jadi itu dulu didesain begini. Oke, Rinca, Ya. Pulau Komodo, Pink Beach, dan beberapa destinasi diving yang kita punya itu dikelola secara eksklusif. Bahkan jangan salah kalau misalnya sekarang ada hotel-hotel di pulau. Ya. Tujuannya seperti itu. Golomori yang ada saat ini itu adalah desain super premium. Jauh dari keramaian, privacy. Premium, privacy. Means privacy, eksklusif. Eksklusif gitu ya. Pokoknya setiap kali orang datang berlibur ke Labuan Bajo, yang mereka dapatkan adalah sisi eksklusifnya. Gitu. Eksklusifnya. Prima Tapi gitu ya. dengan tata kelola yang baik dan benar. Jadi premium, destinasi premium itu adalah eksklusif, inklusif, dan berkelanjutan. Berkelanjutan. Apa itu? Eksklusif itu apa? Tadi privasi itu. Istimewa. Iya, iya. Numega datang dengan uang jutaan dolar ke Labuan Bajo. Iya. So, how I can value Betul, betul. your money that spend in Labuan Bajo? Bagaimana? Iya. I have to anticipating everything. Saya harus mengantisipasi segala sesuatunya. Iya, iya. Fokusnya kita adalah kepada bagaimana kepuasan tamu itu. Oke. Dia datang spending banyak berarti Spending money-nya mulai banyak dari ya. bandara dia harus dilayani dengan baik. Prima gitu ya. Layanan prima gitu. Must ya. be eksklusif, semuanya must be excellent. Oke. Karena itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan oleh tamu. Nah, Iya. diciptakanlah itu. Nah, inklusifnya seperti apa? Inklusifnya itu semuanya masyarakat lokal itu harus dilibatkan. Harus mendapat dampak daripada premium itu sendiri. Itu premium ya. Jadi eksklusif, inklusif. Gitu ya. Dan tata kelola ini harus dirancang dengan baik. Dan berkelanjutan. Berkelanjut apa? Sudah eksklusif, inklusif, berkelanjutan. Berarti destinasinya harus tetap dijaga. Oke. Jangan pembangunan yang over. Numega mungkin menyaksikan Iya, iya. dinamika akhir-akhir Dinamika, ini betul, ya. betul. Berkaitan dengan sepadan pantai dan lain sebagainya. Tidak salah. Iya, iya. Dan itu memang perlu ada encounter dari situ supaya tidak terlalu masif. Jadi premium itu tidak selalu mahal. Oke. Tidak diartikan dengan mahal, tidak. Tidak nantikan dengan nilai gitu Iya, ya. tidak ada diartikan dengan mahal, tapi bagaimana dampaknya terhadap orang yang membayar, Betul. orang yang punya tanah, dan untuk generasi kita nantinya. Kedepannya. Kedepannya. Gitu ya. Jangan sampai mereka hanya mendapatkan cerita. Betul. Dan itu harus dijaga. Dan itu yang harus dijaga gitu ya. Exactly. Itu. Oke, baik. Menarik sekali. Tadi Kak Yufan sempat menyentil soal tata kelola. Ya. gitu Berarti memang selama ini, karena Kak Yufans ini adalah salah satu pelaku pariwisata juga ya. Ya. Apakah memang tata kelola kita belum seprima itu, se-eksklusif itu gitu? Jadi pemerintah pusat sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Untuk bagaimana menata destinasi ini menjadi betul-betul destinasi premium. Ya, ya, Sudah terbukti yang kita lihat saat ini. ya. Ya, pembangunan infrastruktur yang cukup masif. Ngantri nih para investor yang masuk ke Labuan Bajo. Ngantri ya. Ngantri. Benar-benar primadona ya Kak Yufans. Bayangkan untuk saat ini kita punya jumlah kamar untuk hotel yang bertaraf bintang sampai saat ini. Itu dalam hitungan saya yang ya bintang 3, bintang 4 ke atas itu ada 1.700-an sekian. Oke. Itu yang sudah existing. Termasuk yang baru itu tanah, katamaran itu. ya. Nah, in pipeline kita masih 1.000 kamar nih. Oke. Yang sudah dibangun. Yang sudah dibangun, belum yang belum dibangun. Oke. Yang masih ada di kertasnya dinas perizinan itu.
Masih banyak kayak di Golomori itu. Golomori itu kan belum apa-apa itu. Iya, iya, Baru finishing gitu ya. ITDC-nya saja sama helipad-nya saja. Sebenarnya banyak sekali hotel yang akan dibangun di situ. Nah, sampai dengan tahun 2000 akhir 2026 kurang lebih tambah 1.000 kamar kita punya. 1.000. In pipeline ya. Kurang lebih 1.000-an lebih kamar. Oke. Yang akan ini hotel berbintang di Labuan Bajo ya, termasuk kayak Air Akomodo, terus Crown Plaza, Hotel Nawa, belum lagi punya Mawatu, Kaliwatu, Vaivatu, and so on. Begitu banyak sekali. Sangat banyak ya. Banyak sekali. Belum lagi 69 punyanya local collection yang ada di pulau itu. Iya, iya, betul, betul. Gitu. Jadi perkembangannya cukup masif. Masif sekali. Ya? Sangat masif sekali saat ini. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, untuk mendapatkan pengalaman. Pengalaman yang eksklusif gitu ya, pengalaman yang benar-benar premium. Sebenarnya menurut Kak Yuvensu apa saja sih sebenarnya yang bisa menunjang si pengalaman premium ini didapat gitu loh oleh para wisatawan gitu. Baik, kalau misalnya kami di hospitality itu, ibaratnya begini, kami itu bukan menjual kamar. Oke. Kami tidak menjual restoran, kami tidak menjual makanan dan lain sebagainya. But we are designing memories. Oke, membuat sebuah memori. Jadi merancang suatu kenangan yang nanti akan dibawa pulang oleh semua tamu yang menginap di kita. Oke. It's not about the luxury hotel or crowded destination, bukan. Bukan itu. Tapi bagaimana kita merancang supaya tamu itu merasa berkesan dan pulang dengan puas dan apa yang dia spending di sini itu sebanding dengan apa? Dengan apa yang dia dapatkan. Jadi kalau kita di hotel atau di hospitality pada umumnya, we call it anticipating the guest needs. Jadi kita selalu mengantisipasi kebutuhan tamu sebelum dia datang ke Labuan Bajo, itu kita sudah siapkan segala sesuatunya. Oke, berarti memang siapkan payung sebelum hujan gitu ya. Begitu dia reservasi kita sudah catat namanya, fotonya kita sudah dapatkan segala, hobinya dia apa segala macam kita sudah siapkan. Itu di riset ya? Ya, sudah sudah disiapkan dari awal. Karena kita itu seperti solar system. Solar system itu kita ini fokusnya kepada tamu. Kalau misalnya planet bumi ini kan ngorbitnya ke matahari, kita ngorbitnya ke tamu. Jadi guest centered mindset. Guest centered mindset itu bagaimana kita mengantisipasi kebutuhan tamu agar tamu itu puas. Jadi kita dari sebelum dia datang, begitu dia datang bandara, begitu dia keluar dari pintu exit, oh Ibu Mega, welcome to Labuan Bajo. How was your? Langsung, wow, how do you know my name? Terkesan nggak? Terkesan sih, ya. Ya, itu namanya personalizing service. Personalizing, jadi begitu dekatnya kita mengetahui detail tamunya dan dia merasa terkesan. Dan itu didesain, dirancang, diset supaya tamu itu merasa senang. Ya, ya. Dutu mana masuk ke mobil, mobilnya segar, wangi, dikasih handuk basah segar. Sudah itu sampai di dalam juga ada snack. Benar-benar dibikin nyaman gitu ya? Dibikin nyaman semaksimal mungkin. Begitu sampai di hotel, dari satpam menyapa dengan namanya. Begitu sampai dalam sudah itu dikasih karangan bunga dan lain sebagainya. Semua orang memanggil mereka dengan namanya. Gitu ya? Dan mereka bilang, wow, I feel like home. Saya merasa seperti berada di rumah. Gitu ya? Di mana semua orang mengenal saya. So, kira-kira seperti itu pengalaman yang diciptakan. Jadi pengalaman super premium itu sesuatu yang didesain. Dan segala sesuatu itu harus fokusnya kepada tamu. Jadi guest centered. Jadi mengantisipasi segala kebutuhannya dia. Ke tamu gitu. Apalagi kalau misalnya disebut premium, jangan lagi itu. Berarti segala sesuatunya harus perfect. Orang bilang seamless, tanpa cacat, tanpa celah. Gitu ya? Kira-kira seperti itu. Baik. Menarik sekali ulasan dari Kak Yuvens ya mengenai super prioritas premium gitu ya. Baik, pendengar kami akan hadir kembali untuk Anda, Zona Edukasi, jeda sebentar untuk Anda.
Sedalam samudra tak aku selami, setinggi langit di angkasa telah ku alami. Sepanjang kehidupanku aku mencari sebentuk kelembutan hati, cinta sejati. Usai sudah segala penantian panjangku, setelah temukan dirimu, duhai kekasihku. Hanya di hatimu akan ku labuhkan hidupku, karena kau lah cinta terakhirku. Berjuta kejora terangi gelap malamku, tetap tak seindah cahaya mata hatimu. Usai sudah segala penantian panjangku, setelah temukan dirimu, duhai kekasihku. Hanya di hatimu akan ku labuhkan hidupku, karena kau lah cinta terakhirku. Usai sudah segala penantian panjangku, setelah temukan dirimu, duhai kekasihku. Hanya di hatimu akan ku labuhkan hidupku, karena kau lah cinta terakhirku. Usai sudah segala penantian panjangku, setelah temukan dirimu, duhai kekasihku. Hanya di hatimu akan ku labuhkan hidupku, karena kau lah cinta terakhirku. Anda masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo. Baik pendengar Suara Edukasi kembali untuk Anda ya di edisi hari ini bersama narasumber kami. Masih setia bersama Anda pendengar sampai nanti menjelang jam 8 malam. Kak Yuvens Darung masih bersama kami mengulas mengenai wisata premium di Labuan Bajo. Kak Yuvens, kalau tadi Kak Yuvens sudah banyak mengulas mengenai bagaimana hospitality gitu ya yang harus diberikan kepada wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo gitu. Nah kalau dari sisi SDM,
di Kayu Fans. Apakah memang ada pelatihan khusus untuk menunjang SDM untuk menghadirkan layanan-layanan yang berkelas dan eksklusif supaya puas nih tamu-tamu kita yang berkunjung ke Labuan Bajo gitu? Baik, sangat menarik. Well, bicara mengenai SDM Labuan Bajo, sudah mulai berkembang, iya. Tapi kita masih mempunyai PR yang sangat besar. Apa itu kira-kira? Jadi kalau mengacu kepada tingkat kunjungan wisata yang begitu tinggi, tentunya mereka mengharapkan ada sesuatu yang dibawa pulang. Bukan hanya foto tapi cerita. Cerita itu mereka dapatkan dari apa yang mereka alami semasa mereka di sini. Jadi mulai dari jadi SDM ini kan kalau kami sebut itu semua sektor itu sektor pariwisata. Semua sektor adalah sektor pariwisata. Apapun yang dilihat oleh orang yang berkunjung ke Labuan Bajo, yang mereka lihat adalah SDM-nya orang Labuan Bajo. SDM-nya gitu SDM-nya. ya. Berarti label premium ini tanggung jawab semua orang gitu. Tanggung jawab semua orang. Jadi makanya itu ada yang disebut dengan community based tourism. Jadi yang melibatkan masyarakat lokal dan dibangunlah yang namanya Sadar Wisata. Itu dari Dinas Pariwisata itu yang sering menggaungkan itu yang buat desa wisata. Nah, itu dibangunlah dari sana. Jadi SDM apa yang kita butuhkan di sini? Betul. Jadi di semua sektor mulai dari bandara, sopir, SDM. Jadi hospitality dan guest centered mindset. Segala sesuatunya itu yang tertuju kepada kepuasan tamu, gitu ya. Kenyamanan para pengunjung Labuan Bajo. Jangan orientasinya ke uang. Melihat bule datang, harganya harus tinggi, jangan. Oke, betul. Gak boleh. Lempar harga sembarangan. Benar. Gitu ya. Sudah itu masuk dari sopir di hotel. Nah untuk hotel saya bilang tadi sekitar 1.700-an kamar tadi yang ada di Labuan Bajo. Untuk rank and file, untuk level staff sudah didominasi oleh kita. Sudah didominasi oleh anak-anak adik-adik kita yang dari Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Tengah dan Manggarai Barat. Sudah mendominasi. Tapi yang untuk level supervisor ke atas, ya kita bisa bilang itu 70-30. 70-nya masih dari luar, 30-nya ada di sini. Jadi termasuk kita ini, jadi level departemen head. Jadi level managers itu masih bisa dihitung dengan jari. Orang Manggarai yang ada di hotel-hotel Labuan Bajo. Jadi dari pemerintah sendiri, dari Dinas Tenaga Kerja Ibu Nei kemarin itu semenjak beberapa tahun lalu, mereka ada yang namanya magang industri. Magang industri. Tapi itu keren sekali. Saya melihatnya, wow, ini benar-benar di training itu ya. Jadi mereka jadi mencari talent-talent yang mau training di hotel-hotel bintang 5. Ini masyarakat biasa nih yang punya kemauan untuk belajar, dibayar ini oleh pemerintah daerah untuk belajar. Sudah itu mereka dapat pengalaman lagi. Selama kurang lebih 6 bulan. Dan diarahkan gitu ya. Diarahkan. Dan itu kalau saya tidak salah mungkin Ibu Nei yang punya data yang real, tapi sudah cukup banyak. Dan di tempat saya bekerja itu setiap anak-anak yang selesai training itu langsung bekerja, langsung bisa diandalkan untuk dari segi skill ya, untuk kerja lapangan dan lain sebagainya. Nah, dari sisi itu sudah itu, Mega tahu nggak kalau misalnya jebolan SMK Pariwisata Manggarai Timur, Manggarai Tengah, Manggarai Barat dalam tiap tahunnya itu berapa? Coba tebak. Belasan ribu. Sekarang outputnya berapa untuk bisa menjadi orang yang bisa diandalkan. Tapi kalau kita lihat memang semua SMK itu begitu membludak, tapi outputnya rendah. Dan itu PR kita bersama. Dari Dinas Pendidikan. Jangan mengacu kepada kuantiti, tapi masuk ke quality. Itu yang paling penting gitu ya. Itu juga premium tadi mengacu ke sana. Mengacu ke situ ya. It's not about quantity, but quality. Jadi itu, jadi SDM yang kita ini saat ini, jadi kita masih mempunyai tantangan dari guide, sudah itu kapal wisata, villa-villa, dan juga homestay. Orang kira itu bahasanya, saya buat homestay untuk tamu. Ternyata yang didapatkan tamu itu expect kalau misalnya dia bayar 500.000 per malam, apa yang diharapkan? Berarti kamar yang bersih.
Betul. Nyaman, Ya. bebas daripada hama, kecoa yang mengganggu tidurnya atau tikus atau bunyi tokek dan lain sebagainya. Iya, Oh itu mereka orang luar sangat terganggu karena itu. Oke. Ekspektasinya tinggi. Kapal wisata, ratusan kapal wisata ataupun ribuan kapal wisata yang kita punya didesain di Instagram, Facebooknya itu wow keren sekali. Benar-benar memukau gitu Memukau dan menarik perhatian para pengunjung. Iya. Wow, Labuan Bajo. Nah, tapi begitu mendapati kenyataannya, ya. mereka tidak kembali lagi. Oke. Itulah yang dibilang tadi kita sebut dengan wisata premium. Jadi kalau misalnya kita mau mendesain wisata premium, orang-orang ini harus diedukasi semua. Apa sih yang diekspektasi atau diharapkan oleh tamu itu? Betul. Jadi mereka ingin mendapatkan tempat yang aman, Ya. nyaman, bersih. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tapi kalau ngomong mengenai Labuan Bajo, Iya. begitu banyak kapal luxury, Oke. banyak sekali. Dan Masuk ke ribuan ya totalnya wih, ya. kalau kamarnya sudah pasti, Oke. kamarnya sudah di atas Di atas 2.000-an. 2.000-an ya. Jumlah ininya kalau data terakhir itu kalau misalnya dari wakil bupati dulu itu 600-an, tapi kalau sekarang itu karena saya bersentuhan langsung dengan para pemilik dan pelaku Yeah. cruise director yang ada di ini. Jadi lumayan banyak kapal-kapal baru yang masuk. Tapi yang perlu dijaga. Iya. Jadi dari groomingnya teman-teman yang kru. Jadi kru itu sekarang itu tidak lagi seperti dulu hanya untuk menarik jangkar, tidak. Jadi mereka sekarang itu sudah punya hospitality mindset, punya jiwa yang ramah. Oke. Tahu kebutuhan tamu bersih. Tamu mau nginap di tempat saya berarti Ya. kapal wisata saya harus bersih, harus bebas hama dan lain sebagainya. Pakaian seragam saya, rambut saya boleh keribu tapi harus dikeramas. Good looking gitu ya. Harus good looking pokoknya Boleh, ya. rambut boleh keribu tapi harus wangi. Iya. Seragam harus rapi. Gitu kan? Sudah itu tempat mereka masak di kapal juga harus bersih, bebas daripada kecoa dan lain sebagainya. Dan ini sudah mulai berbenah untuk saat ini. Sudah berbenah. Sudah gitu mulai ya. berbenah dan sudah menyadari Ya. bahwasannya tamu itu sekali kecewa maka mereka akan kehilangan Betul. Kepercayaan bisnis, gitu kepercayaan. ya. Mereka akan kehilangan reputasinya, bahkan bisa bangkrut sekalipun. Satu orang yang kecewa akan menentukan 1.000 orang kecewa lainnya Sudah pasti. gitu ya. Mereka Aduh. akan menularkan kepada yang lain. Oke. Jadi itulah SDM kita. Jadi mulai dari tata kelola yang kita sebutnya integrated tourism. Ya. Jadi tata kelola yang terintegrasi. Mulai dari keamanan, kenyamanan, kebersihan. Iya. Itu harus terintegrasi. Budaya, Iya. ekonomi sosial itu harus terintegrasi semua. Jadi Labuan Bajo butuh banyak berbenah. Kita Kerja kolaborasi ya Kak Yunus. kerja kolaborasi dan saat ini kita sudah masuk pada tingkat decline. Decline itu karena overcrowded saat ini. Sudah tidak tertata lagi. Iya. Masih ingat beberapa case terakhir. Jadi tamu yang jatuh di trotoar tuh. Iya, betul. Beberapa kali sampai dari PHRI ini mengeluarkan surat dan mencari iya, tamunya. Betul. Mencari tamunya untuk meminta maaf untuk hal itu. Jadi Iya. karena kita merasa memiliki sebagai destinasi, Iya. jadi kita melihat bahwasanya itu masalah kita bersama, ayo kita Betul. berbenah bersama. Diselesaikan bersama Iya. gitu ya. Jadi masalah-masalah itu masalah tata kelola semuanya. Oke. Sudah itu kalau pertanyaannya, tamu yang meninggal di Pulau Padar, tamu yang meninggal sudah karena ditinggal guide-nya misalnya, Betul. karena dia berjalan sendiri, tidak bisa seperti itu. Nah dari HPI sekarang dengan ada Kreng Louis sekarang terpilih dengan ketua HPI BPC Manggarai Barat, dia menyuruh semua anggotanya itu menandatangani fakta integritas. Kalau saya lihat dari postingannya dia. Iya. Jadi untuk mematuhi Ya. standar keamanan Standar dan kenyamanan keamanan gitu ya. wisatawan. Itu di nomor satukan Itu gitu di ya. nomor satukan. Iya, Dan iya. mereka harus paham. Jadi selain mereka memahami local attractions, narasi tentang Labuan Bajo dan keindahan Manggarai dengan budayanya, mereka juga harus paham gitu soal ya. keamanan. Betul. Keamanan dan kenyamanan tamu. Dan itu nomor satu. Nah tata kelola seperti ini yang memang harus duduk bersama. Kita, sorry, saya lanjut sedikit. Kita masuk tahapan yang saya bilang tadi itu decline. Kita sudah overcrowded. Oke. Yang kita lihat saat ini. Oke. Jadi pelabuhan sekarang sekali untuk musim ya. Ya. Kurang
kurang tertata. gitu ya. Jadi mass tourism. Oke. Kira-kira itu yang terjadi. Oke, kalau dipresentasikan ini untuk tata kelola kita di kota wisata super prioritas ini bisa dipresentasikan ke events kira-kira masuk di angka berapa? Kalau misalnya dari 1 sampai 10, 1 sampai 10. Coba berapa? I'm sorry to say. Oke. Jadi, but I have to tell you the fact. Ya 4 mendekati 5. 4 mendekati 5. Itu jauh dari harapan kata premium. Jauh dari gitu ya. harapan. Tapi kalau infrastrukturnya sudah oke, gitu ya. destinasi secara alamiah sudah oke, tapi tata kelolanya. Oke. Dari ITMP ini dulu sebenarnya begini. Integrated Tourism Master Plan ini sebenarnya memang harus semua pemangku kepentingan Terlibat itu harus gitu ya. terlibat. Semua NGO, para pemuda, pemuka masyarakat harus Ya. duduk. Apa sih yang direncanakan oleh super premium ini? Terus kita mendapatkan apa nantinya? Betul. Contoh sedikit, saya sedikit tambah sedikit. Apa dampaknya untuk kita saat ini, keramaian saat ini? Betul. Untuk Kalau- masyarakat lokal ya, gitu kalau ya. saya tanya dulu, kebetulan saya sedikit intens berbicara ataupun menulis tentang rantai pasok pangan. Ya. Dan saya paham betul, karena saya orang hotel, saya tahu betul bagaimana kebutuhan hotel dan kapal wisata itu soal sayur mayur, buah-buahan. Untuk pasok pangan gitu ya. Benar, kita menyebutnya market list. Market list. Jadi kita sebut satu-satu. Telur produksi dari Manggarai Barat berapa? Oke. Sementara yang dibutuhin jutaan per minggu. Per minggu. Per minggu. Itu mulai dari rumah tangga sampai ke hotel dan kapal Gitu wisata. ya. Iya, betul. Sayur mayur buah-buahan semuanya itu hampir 90% itu datang dari luar. Apa yang kita punya? Mungkin daun pisang ya. Iya. Daun pisang, daun singkong, sudah itu Papaya gitu ya. pepaya tidak juga. Tidak juga ya. Makanan babi ya, yang apa namanya itu sayur apa yang tumbuh merambat, apa namanya itu saja yang kita punya. Oke. Nah, kita punya potensi, kita punya tempatnya untuk ditanam, tapi mungkin masih berpikir bahwasannya kita masih terlalu muda sebagai destinasi premium. Jadi menatanya masih merangkak. Tapi kita belum terlambat. Kita yakin pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan bergerak ke arah sana dan sudah mulai melihat nih. Oh, kita harus menyiapkan ini, kita harus menyiapkan ini, kita harus menyiapkan ini. Zonasi sudah kita menyebutnya ini agriculture zoning. Jadi pemetaan daerah-daerah apa yang harus ditanam. Dibutuhkan Kalau di Labuan gitu ya. Bajo apa yang cocok ditanam? Betul. Semangka, melon, wortel. Ini hidup di sini nih. Berarti sudah dibikin pemetaan gitu ya. Sudah dibikin. Hanya pelaksanaannya saja sih. Pelaksananya yang memang butuh waktu mungkin ya. Butuh waktu, betul. Tapi ya kita tidak boleh dimanjakan atau misalnya dilus-lus dengan kata-kata harus kita tunggu waktu, bergerak cepat, harus buat satu langkah konkret. Betul ya. Kalau kamu tidak bisa, maaf, kalau misalnya ada sekelompok ataupun instansi yang tidak mampu, ayo. Kalau tidak mau kolaps ya kolaborasi. Ya. Caranya bagaimana? Undang semua pemangku kepentingan. Oke, hotel A, B, C, apa yang kamu butuhin? Setiap hari, oh ini Pak, yang kamu butuhin. Dinas Pertanian sini. Duduk bersama gitu Dinas ya. Pertanian, Dinas Perindakop duduk. Ya. Sekarang tanya, Perindakop apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini? Ya. Dinas Pertanian, zonasimu sampai di mana? Siapa yang tanam padi, siapa yang tanam wortel, siapa yang tanam tomat, siapa yang tanam cabai, dan di mana tempatnya? Iya. Buah-buahan apa yang musiman, buah-buahan apa yang ada setiap saat. Iya, betul. Jadi harus ditahu semua, itu didapat dulu dari industri. Tanya ke industri, what do you need? Kebutuhannya apa gitu ya. Bukan Oke. hanya kuantiti, tapi juga dari Kualitinya. rantai pasok pangan yang kita siapkan. Oke, Kira-kira baik. seperti itu. Ada penanya kita yang sudah bergabung ini Ya. Kak Yuvens melalui line WhatsApp ya, RRI Labuan Bajo ya. Selamat malam, izin bertanya, ini tidak disebutkan namanya nih ya. Selamat malam, izin bertanya. Dengan desain di Labuan Bajo sebagai pariwisata premium, bagaimana dengan penyerapan tenaga kerja? Apakah bisa menjawab tantangan dari pariwisata premium? Kemudian ada lanjutannya ini ke event. Spesifikasi SDM seperti apa sih yang dibutuhkan saat ini dengan Labuan Bajo sebagai pariwisata premium? Silakan Kak Yunus. Nanti pertanyaan keduanya nanti saya minta diulangi. Nah, yang pertama, apakah saat ini sudah menyerap destinasi premium sudah menyerap tenaga kerja? Gitu ya.
Secara keseluruhan iya, tapi secara spesifik tidak. Jadi secara spesifik itu apa? Jadi seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kesadaran orang akan hospitality itu masih sangat rendah. Tapi pada dasarnya kita orang Manggarai ini sudah dibekali dengan hospitality keramahan yang super duper. Oke. Kalau orang Manggarai bilang itu pramalepak gitu ya. pramalepak. Jadi tapi dasarnya sudah di sana. Jadi premium salah satu premiumnya itu sudah masuk. Jadi sopan santunnya itu sudah di sana. Sudah ada gitu. Sudah ya. ada. Sudah tinggal paten dipoles. pokoknya, tinggal dipoles. Tinggal gitu dipoles. ya. Jadi adik-adik saya ini, jadi tadi Bapak atau Ibu yang bertanya, adik-adik yang bekerja dengan saya selama ini, baik di hotel maupun yang di luar, mereka itu hanya dipoles dengan sentuhan manusiawi, ya, dengan pendekatan edukatif, ya, jangan membuat karena mental anak zaman sekarang kan minta kerupuk tuh. Oke. Jadi harus dipegang dengan baik. They are fragile. Yeah, They are fragile but they are strong. Fragile but strong. Jadi mereka ini harus disentuh dengan baik. Yeah, yeah. Dengan begitu mereka merasa termotivasi dan membangun. Jadi yang pertama tadi itu, iya, untuk premium kita sudah dapat. Secara spesifiknya belum ya. Secara spesifik dari skill tertentu belum. Jadi harus perlu bimbingan. Yang Bimbingan kedua, tadi, pertanyaan gitu kedua ya. tadi gimana? Pertanyaan kedua, spesifikasi SDM seperti apa? Oh, yang oke. dibutuhkan? Spesifikasi SDM seperti apa? Nah, sekarang itu di Labuan Bajo kalau kita berbicara kalau misalnya hotel yang akan Ya. muncul sampai dengan akhir tahun 2026 itu kurang lebih 1.500 kamar. Berarti kalau rasionya 1:1 berarti kita membutuhkan 1.500 orang. Nah, spesifikasi seperti apa ini untuk kan? Mulai dari dapur. Ya. Kamu harus terlatih di hotel berbintang. Dulu gitu ya. Ya, kamu harus jebolan sekolah pariwisata. Atau at least kamu punya pengalaman bekerja sebagai daily worker di salah satu hotel. Dengan gitu ya. begitu, dengan dibukanya Crown Plaza besok ini kurang lebih akhir tahun 2025 atau bulan Oktober tahun 2025 ini, maka yang diserap itu adalah orang-orang yang satu well experienced. Ya, mau mulai dari housekeeping, mau dari tukang kebun, tukang masak, semuanya harus berpengalaman. Oke. Nah, apakah bisa kami yang tamat SMA bisa? Bisa ya. bisa masuk. Cuman ya harus mulai dari bawah dengan pekerja harian dulu. Betul. Karena Tidak kamu bisa harus langsung. dilatih. Betul ya. Jadi banyak anak-anak kita ini yang dari saya kasih tahu itu. Jadi ada tamatan dari saya cerita ini sedikit. Ada staff saya dari Kempo, ada beberapa orang. Jadi mereka ini tamatan 2020. Jadi sekarang mereka sudah jadi staff. Mereka diangkat dari staff itu kurang lebih 3 tahun lalu ya. Oke. Jadi mereka itu daily worker dari nol lah. Mereka tidak belajar hospitality. Mereka masuk, tapi mereka tekun. Uletnya tinggi anak-anak kita itu. Badannya kecil tapi tenaganya super. Karena ketekunannya luar biasa. Rasa memiliki terhadap pekerjaannya sangat tinggi. Tinggi gitu ya. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau misalnya anak-anak kita yang tamatan sekolah pariwisata dan masuk di hotel bintang 5, hotel besar lah. Iya. Jadi sangat membantu perekonomian keluarga karena gajinya itu di atas rata-rata semuanya. Oke. Jadi mereka bisa lebih dari 1 digit. Itu rank and file saja untuk di hotel-hotel besar di Labuan Bajo nanti. Iya. Dan cukup sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Sangat gitu ya. menjanjikan. Oke. Baik, terjawab tadi ya pertanyaan dari penanya kita ya melalui line WhatsApp RRI Labuan Bajo. Ini ada satu pertanyaan lagi ini, Kak Yuven. Ini pertanyaannya banyak dari satu orang, tapi kayaknya waktu kita tidak cukup gitu ya. Saya rangkum satu pertanyaan saja gitu ya. Apakah masyarakat umum juga perlu diedukasi mengenai pariwisata? Ini dari Heri, dari Mas Heri. Exactly. Mas Heri dari Borong ya. Ya, jadi Pak Heri gini. Sangat perlu. Itu namanya community based tourism. Jadi kalau misalnya katakanlah begini contoh, saya ambil contoh real di Labuan Bajo. Ya. Biar di kampung ujung dari sana itu tidak ada tumpukan sampah, maka harus libatkan masyarakat di sana. RT RW-nya aktif nggak? Ya.
RW-nya aktif nggak? Jadi kita kalau misalnya ini dari Dinas Pariwisata, sorry Pak Kadis. Jadi mungkin Pak Kadis nanti bisa buat lomba, lomba sadar wisata atau lomba keindahan. Kalau dulu Mega kalau misalnya lihat di kampung-kampung itu ada lomba RT RW pagar indah. Pagar indah ya. Iya kan? Masih ingat toh? Iya. Dicat rapi apa segala macam. Betul. Dan kampungnya menjadi keren. Dan itu akan diberikan penghargaan kepada pemenangnya. Kenapa tidak bisa kita lakukan seperti itu? Nah, edukasi untuk masyarakat itu salah satunya dengan melibatkan mereka. Oke. Dengan melibatkan mereka, yaitu menjaga kebersihan, sudah itu dengan memberikan apresiasi. Apresiasi diperlukan. Gitu apresiasi perlukan dong. Jadi dibuat lomba lah, dibuat dalam bentuk lomba. Jadi RT yang paling bersih. Sudah itu cat rumahnya yang paling bersih, toiletnya yang paling bersih. Bisa saja boleh begini karena di Labuan Bajo ini tidak ada toilet umum. Oke. Saya tak kasih tanda kutip ya. Betul. Mega pernah melihat nggak ada toilet umum di Labuan Bajo? Belum ada sih. Belum ada ya? Kecuali di bintang bangunan. Iya. Di bintang bangunan di luar ada ya. Di luarnya. Di luarnya ya, karena oke. Toilet umum itu harus ada. Pernah ke pasar Baik Sambi? Sering gitu ya. Sering. Pasar Baik Mata? Jarang ya. Jadi di sana ada toilet nggak? Dan kalaupun ada toiletnya seperti apa? Ini PR kita bersama. Betul. Dan tok untuk yang pemangku kepentingan. Ini harus diperhatikan secara serius. Iya. Jadi kita tidak akan masuk ke destinasi premium kalau hal-hal kecil ini yang dianggap kecil ini tidak diperhatikan dengan baik. Jadi Pak Heri, edukasi masyarakat itu sangat penting. Sangat penting ya. Jadi kita sebutnya dalam pariwisata itu community based tourism. Community based tourism. Semua masyarakat itu diajarin tentang hygiene dan sanitasi. Karena siapa tahu nanti tamu datang, pinjam toiletnya, masuk ke rumahnya kan. Begitu sampai ke dalam toiletnya bau, busuk, licin, apa yang terjadi? Iya. Pengalaman apa yang dia dapat? Apa yang dia akan ceritakan di luar? Iya. Kualitas orang itu selalu dinilai dari kualitas toiletnya. Betul ya. Itu yang paling pertama gitu. Itu yang paling pertama. Jadi edukasi masyarakat itu penting Pak Heri, mulai dari hal yang terkecil saya bilang. Oke. Baik Kak Heri, mudah-mudahan pertanyaannya terjawab gitu ya. Sudah disampaikan, ditanggapi oleh Kak Yuvens gitu ya. Nah, Kak Yuvens sebagai seseorang yang ada di dalam perhimpunan hotel dan juga restoran untuk cabang Kabupaten Manggarai Barat, ada tidak langkah konkret ke depannya oleh PHRI gitu ya untuk menjaga keberlanjutan di tengah pertumbuhan sektor pariwisata kita? Jadi dari semua pengurus dan juga ketua PHRI saat ini, jadi ini komitmen awal kita semenjak terbentuknya PHRI BPC Manggarai Barat, yaitu berkolaborasi dengan berbagai macam stakeholder, pemerintah maupun swasta. Jadi untuk bisa berbenah. Jadi secara spesifik untuk hal-hal yang dibutuhkan untuk keberlanjutan pariwisata Manggarai Barat. Terutama yang pertama yang terjadi saat ini adalah yang saya ambil langkah yang konkret saja yang terjadi. Seperti pembatasan tempat parkir di Jalan Soekarno-Hatta. Penertiban. Di sisi lain, saya melihatnya itu bagus. Inisiatif ini bagus karena mengurangi kemacetan dan lain-lain. Gitu ya, karena memang titik sentral. Iya, titik sentral dan itu sangat mengganggu memang, sangat mengganggu sekali. Tapi di sisi lain, alangkah baiknya memang kita perlu berbicara, duduk bersama. Apa solusi yang terbaik untuk ini? Kalaupun memang ini ada beberapa kemarin dari Wakil Ketua Bidang Restoran kita dari PHRI Pak Matius Sigian mengusulkan supaya diaktifkan lagi free shuttle ataupun shuttle service. Apakah itu memberdayakan orang-orang yang punya bemo kah? Atau free shuttle itu diberikan oleh pemerintah dari ujung ke ujung gitu ya, setiap berapa menit sekali. Dan beberapa teman juga lain yang mengusulkan hal yang serupa. Jadi mungkin itu langkah konkret untuk saat ini. Untuk itu. Jadi kalau misalnya dari PHRI sendiri juga untuk menjaga keberlanjutan pariwisata Labuan Bajo, ayo duduk bersama. Karena saat ini BPOP LBF, Dinas Pariwisata, sudah itu Perumda
BUMD, Perumda. Perumda. Perumda ya, bidadari jalan sendiri. Ya. Dinas pariwisata jalan sendiri. Ya. Tidak bergandengan gitu ya. Jadi ya mungkin mereka dalam artian kita tidak melihat secara keseluruhan, tapi mereka berusaha berkolaborasi, tapi masih mungkin belum maksimal. Oke. Tapi usaha-usaha promosi yang masif dari BPO LBF dengan masifnya turis Cina yang masuk saat ini itu dengan komunikasi yang intens dengan market segmen mereka yang mereka bangun di luar negeri, termasuk penerbangan internasional yang terjadi saat ini itu adalah pendekatan dari BPO LBF, dari Kemenparekraf, yaitu untuk membuka akses langsung ke Labuan Bajo. Tapi harus diingat, sebelum mereka datangkan ini, tata kelola di dalam kita ini harus juga diperkuat. Gitu ya, mulai dari hal-hal yang tadi ini. Jadi PHRI tidak bisa berjalan sendiri. Kami juga nanti akan duduk bersama dengan Asita, HPI, ataupun dengan NGO-NGO lainnya atau organisasi-organisasi lainnya untuk bisa memperkuat destinasi premium kita. Oke, baik. 3 menit terakhir Kak Yufens, catatan terakhir. Mungkin ada pesan yang ingin Kak Yufens sampaikan untuk para pelaku usaha dan juga wisatawan yang mungkin nanti akan berkunjung ke Labuan Bajo atau yang mungkin sudah pulang dan mengantongi pengalaman yang kurang menarik gitu ya. Oh, oke. Silakan. Baik. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu ya kepada para pengunjung semua yang datang ke Labuan Bajo. Merupakan sebuah penghargaan buat kami dan buat kita semua yang ada di sini. Mendapatkan keistimewaan untuk bertemu dengan orang-orang sehebat mereka dari seluruh penjuru dunia. Dan kami juga minta maaf apabila ada pengalaman yang tidak menyenangkan selama berada di Labuan Bajo. Tapi jangan khawatir, kami berbenah. Dan kami siap menyambut para wisatawan dari manapun asalnya. Dan saat ini Labuan Bajo mulai berbenah. Mulai dari pemerintahnya, masyarakatnya, dan juga pelaku-pelaku usaha sudah mulai berbenah dan siap untuk menyambut semua tamu yang akan datang ke Labuan Bajo. Untuk masyarakat pada umumnya, ayo mari kita menjaga kebersihan mulai dari rumah kita sendiri. Jangan buang sampah sembarangan. Untuk Bapak Ibu yang ada di sekitaran daerah-daerah rawan atau daerah-daerah ramai seperti Kampung Ujung, Soekarno-Hatta dan lain sebagainya. Ayo, kalau kita punya warung, kita punya rumah dan di depan kita ada tempat sampah, ayo kita coba bungkus dengan baik itu sampah biar tidak berserakan. Biar bisa memberikan pemandangan yang menarik bagi para wisatawan yang lewat, memberikan kenyamanan bagi yang lewat. Dan untuk pemerintah, mohon dengan sangat, mohon dibantu di trimming itu. Pohon-pohon dan bougainville yang menusuk kaki para pejalan kaki. Dan trotoar-trotoar yang berlubang mohon dibantu untuk ditutupin. Dan juga penerangan tolong bantu. Dan ini bagian dari tata kelola daerah tujuan wisata yang terintegrasi. Kalaupun ada kendala, ayo kita duduk bersama. Kita siap. Dari para pengusaha, dari para masyarakat, saya rasa dari desa RT RW itu siap kok duduk bersama kalau misalnya ayo berkolaborasi gitu ya. Bagian Gorontalo, Kades Gorontalo, kamu benahin ini ya, gitu, sebelah sini kamu kepala desa Lurah Komodo, kamu dari sini ke sini ya. Oh, kamu yang dari Vecicu. Oh, dari mana sana? Oh, Pelataran, Mohini, Flamingo, Ayana, kamu ngurusin kebersihan bagian sini. Misalnya seperti itu. Atau dengan masyarakat desanya. Bisa kok. Jangan, tidak selalu hanya pemerintah daerah. Ayo kita berkolaborasi. Yang penting kita duduk bersama dan mencapai kesepakatan bagaimana itu bisa dilakukan dengan baik. Saya yakin, seyakin-yakinnya Labuan Bajo akan menjadi destinasi premium yang sebenarnya. Oke, baik. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Kak Yufens untuk waktunya malam ini. Rasanya tidak cukup ya, hanya ngobrol 1 jam ya mengenai banyak topik sekali ini. ya. Masih banyak hal yang ingin dibahas, mudah-mudahan akan ada waktu lain ya. Kita ngobrol lebih jauh mengenai kota wisata premium gitu ya. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda sudah bersama kami di Zona Edukasi edisi hari ini untuk Anda. Terima kasih untuk pertanyaan ya dari penanya kita tadi melalui line WhatsApp dari Studio RRI Labuan Bajo. Untuk Anda pendengar yang mungkin sudah ke Labuan Bajo atau hendak ingin ke Labuan Bajo gitu ya. Labuan Bajo tidak hanya tempat untuk liburan tapi menyediakan memori baik untuk Anda. Saya Mega Jahaman pamit dari ruang dengar Anda bersama narasumber kami Kak Yufens Darung. Terima kasih.
Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.